Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ardita Susanti, dengan NPM 2013031044, dan kedua rekan saya yaitu Sofia Sari dengan NPM 2013031042, dan juga Alvina Khairiyah dengan NPM 2013031046. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pendidikan global. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan global. Menurut WJS Purwa Darmawinta tahun 1985, secara linguistik sebagai kata benda, pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Sedangkan pendidikan global sendiri merupakan suatu cara ataupun jalan untuk menyampaikan kepada peserta didik bahwa di dunia ini memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang saling ketergantungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Sapria pada tahun 2017, pendidikan global merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan tentang dunia kepada siswa dengan memfokuskan bahwa terdapat saling keterkaitan antara budaya, umat manusia, dan kondisi planet bumi. Dan pengertian lain mengungkapkan bahwa pendidikan global adalah jalan yang ditempuh untuk menanamkan pandangan tentang dunia yang memiliki banyak perbedaan yang saling ketergantungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sofia Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan global. Tujuan pendidikan global adalah mengembangkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis setiap hari dan ditandai oleh keberagaman etnis, budaya yang saling berkaitan. Pendidikan global juga bertujuan untuk membantu peserta didik dan calon pendidik menghadapi era globalisasi yang semakin meluas di dunia ini. Mempelajari pendidikan global dapat mendorong peserta didik berpikir kritis atau critical thinking, namun juga dapat berpikir lebih maju terhadap era globalisasi yang semakin menjamur di dunia dan tidak dapat dihindari lagi karena dunia semakin berkembang. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa mempelajari pendidikan global sangat penting apabila bagi seseorang calon pendidik bagi generasi yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian-kajian tentang pendidikan global. Menurut William M. Knipp, isi pendidikan global dirumuskan dari realitas sejarah dan kondisi saat ini yang menggambarkan dunia sebagai masyarakat global. Unsur kajian yang dianggap esensial dan mendasar bagi pendidikan global yaitu kajian tentang nilai manusia, kajian tentang sistem global, kajian tentang masalah-masalah dan isu-isu global, dan kajian tentang sejarah hubungan. Yang pertama kita akan membahas tentang kajian nilai manusia. Nilai-nilai yang dianut oleh orang banyak biasanya menggambarkan bagaimana sikap, keyakinan, dan perilakunya yang bersumber dari pengalamannya. Nilai-nilai yang kita miliki, bagaimana cara kita memandang dunia, dan bagaimana nilai-nilai itu mempengaruhi kita, dan bagaimana kita menerapkannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Terkadang nilai yang kita miliki berlebihan atau melampaui batas yang kita anggap universal dan menentukan kita sebagai manusia. Dalam kajian nilai manusia ada nilai universal. Nilai universal bersumber dari berbagai ragam budaya dan tradisi di dunia. Yang kedua ada perbedaan nilai manusia. Dalam pendidikan global mencerminkan juga mengajarkan kepada siswa mengenal dan memahami keragaman masyarakat dunia. Selanjutnya kita membahas tentang kajian sistem global. Satu, sistem ekonomi. Secara tidak sadar, perilaku ekonomi yang kita lakukan sehari-hari sudah cukup menjadi contoh adanya saling ketergantungan. Pendidikan global akan membantu para siswa memandang dirinya sendiri sebagai
pelaku ekonomi dan ekonomi global ini. Yang kedua, sistem politik global. Peristiwa dunia saat ini sangat menunjukkan adanya ketergantungan dalam bidang politik. Yang ketiga, ada sistem ekologi. Di dalam sistem ekologi bumi yang kompleks, lapisan hidup yang tipis mengelilingi bumi sangat mudah dipengaruhi dan terancam oleh aktivitas hidup manusia. Dan yang terakhir, ada sistem teknologi. Pendidikan global akan memberikan kesempatan bagi para siswa untuk melakukan eksplorasi teknologi dengan dapat mengetahui kecepatan transformasi dunia terhadap masyarakat global, melakukan eksplorasi cabang. Selanjutnya kita membahas tentang kajian masalah dan isu-isu global. KNIP mengemukakan 4 kategori pemikiran isi pendidikan global yang dapat menjadi masukan untuk kurikulum. Yang pertama ada isu-isu perdamaian dan keamanan. Lalu ada isu-isu pembangunan. Yang ketiga ada isu-isu lingkungan. Dan yang terakhir ada isu-isu hak asasi manusia. Yang terakhir kita membahas tentang kajian hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Semua unsur yang ada di dalam dimensi merupakan bagian penting dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi, politik, dan lain-lain. Untuk kepentingan pengajaran di persekolahan, semua bagian ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran IPS. Cukup sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.